Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas algoritma dan pemrograman. Kali ini kita lanjut pembahasan kita untuk Python kita. Ya, hari ini kita coba membahas mengenai yang namanya error handling ya. Jadi nanti ada dua pembahasan yang akan kita bahas dari hari ini. Yang pertama kita bakal membahas mengenai error handling. Yang kedua mengenai definisi. Nah, error handling seperti dalam bahasanya ya, yaitu artinya penanganan error. Bagaimana nanti di dalam Python untuk mengatasi penanganan error yang biasa terjadi ketika user salah input maupun user itu tidak memenuhi peraturan-peraturan dalam penginputan data yang diminta oleh si Python. Yang kedua ada definisi. Definisi nanti bagaimana nanti sebuah rumus maupun dalam sebuah data yang ingin kita hitung itu nanti disimpan di dalam definisi, lalu kemudian definisi ini akan dipanggil di file-file yang berbeda. Oke, nanti dua hal ini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama kita masuk dulu ke pemrograman Python kita. Ya, seperti biasa di atas ini kita ketikkan cmd, lalu isinya kita lihat code spasi titik untuk masuk ke dalam VS Code-nya. So, kita kemarin itu sudah ngebahas mengenai sampai for di pertemuan 6 ya, for, list, ring dan sebagainya. Kali ini kita masuk di pertemuan ke-11. Kita buat folder baru namanya pertemuan 11. Nah, di sini kita bakal ngebahas mengenai berbagai bentuk dari error handling. Yang pertama kita berikan contoh satu error handling. Saya buat file baru namanya eh aja ya, .py. Ini adalah bentuk dari error handling. Misalnya saya buat di sini error handling. Contohnya seperti ini. Jika saya punya satu variabel namanya angka ini saya harus input dia dalam bentuk integer. Jadi saya mintanya begini. Di dalam variabel angka, saya harus meminta si user menginputkan bilangan bulat. Gitu ya. Jadi kalau yang di luar dari bilangan bulat, maka seharusnya akan menampilkan tampilan error. Nah, jadi saya arahin usernya itu untuk menginput bilangan bulat. Misalnya, masukkan bilangan bulat. Seperti ini. Kalau saya jalanin, maka ini seharusnya akan menampilkan sebuah inputan baru. Misalnya saya jalanin adalah eh.py ya. Seharusnya saya harus masuk dulu ke dalam pertemuan 11. Jadi saya harus masuk dulu ke pertemuan 11. Di sini cd pertemuan 11. Oke, baru masuk ke py eh.py. Nah, misalnya saya masukkan bilangan bulat yang disuruh input ini bukan bilangan bulat, misalnya seperti 1,1. Ini akan menghasilkan error. Ada di sini feedbacknya, katanya value ini langsung dikasih nih sama dia. Oh, errornya di sini. Errornya apa? Valid error. Valid error di situ. Invalid literal for int. Nah, begitu juga 1,1 ini bukan yang diminta. Begitu juga kalau misalnya saya input data A, B, C, ini juga akan menghasilkan error. Kata dia, yang diminta itu adalah integer atau bilangan bulat, bukan data yang lain dari bilangan bulat. Nah, cara ini kan tidak efektif. Hal ini membuat error ini akan terlihat ataupun menghentikan programnya. Jadi ini ingin kita tangani yang disebut dengan error handling. Cara menanganinya gimana? Misalnya saya buat try di sini ya. Try titik 2 lalu kemudian angka seperti ini. Nah, escape-nya apa? Escape-nya value error. Value error seperti ini. Nah, value errornya apa? Misalnya saya tampilkan sebuah print. Di sini data yang dimasukkan bukan
bilangan bulat. Nah, ini dapat ditangani dengan escape. Dalam bahasa Inggris, escape ini bisa diartikan sebagai pengecualian ya. Kecuali. Coba input variabel angka dengan bilangan bulat. Kecuali error, maka tampilkan print seperti berikut. Nah, kurang lebih seperti itu ya pengertiannya. Jadi kalau kita jalankan, misalnya saya masukkan satu bilangan berkoma, maka menampilkan print, jadi tidak menampilkan error. Atau misalnya saya masukkan bilangan string, maka akan menampilkan print. Ini contoh sederhananya untuk menggunakan bilangan error. Dalam banyak hal, kesalahan bisa saja terjadi dan Anda perlu mengantisipasi sejak awal agar program tetap dapat berfungsi. Jadi pada saat kita harus handling beberapa program ini, kita harus menanganinya dengan error handling akan menjadi lebih mudah ya. Dalam pemrograman, mengenal ada banyak kesalahan, namun kita ambil contoh yang paling mudah aja deh ya. Kita asumsikan misalnya kita itu mengambil data itu 10 sampai 20. Misalnya kita butuh data untuk error handling. Jadi bukan hanya angka yang bilangan bulat, tetapi angka ring antara 10 sampai 20. Gimana caranya? Nah, jadi nanti pada saat data yang diinputkan itu tidak berada pada ring 10 sampai 20, maka ini menampilkan tulisan Anda harus berada pada antara 10 dan 20. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan coba buat di sini ya. Ini kita komentari. Misalkan di sini saya butuh buat program untuk menghasilkan ring antara 10 sampai 20. Oke, seperti itu. Ini kita minimizekan aja. Misalnya saya punya try-nya ini adalah angka di mana di dalamnya itu harus ada integer input seperti biasa, masukkan angka di antara 10 dan 20, misalnya seperti ini kan gitu ya. Baru kecuali error. Nah, kecuali jika error, maka tampilkan printnya apa? Anda harus memasukkan angka antara 10 dan 20. Misalnya seperti ini. Skipnya ya. Nah, lalu kemudian di sini kita berikan else. Ada else di sini. Else-nya ini untuk melihat apakah yang dimasukkan itu adalah angka bernilai 10 atau tidak. Nah, jadi di sini kita buat try jika yang dimasukkan itu adalah bilangan bulat, maka kita harus menampilkan error seperti ini. Atau bisa kita masukkan yang lain, yang intinya kita meminta si user itu menginput antara 10 sampai 20. Jika error, berarti error di sini termasuk juga bilangan itu bilangan yang tidak bilangan bulat ya, itu termasuk dengan error. Maka ketika yang bukan bilangan bulat, maka akan ditampilkan print seperti ini. Nah, setelah kita tangani cara pertama untuk penanganan bilangan bulat yang diminta integer, selanjutnya kita tangani untuk proses bagaimana menampilkan ring antara 10 sampai 20. Di minggu yang lalu kita sudah belajar ring untuk menampilkan grid. Nah, berarti untuk menampilkan ring di sini kita cukup pakai if ya, angka ini siapa? Angka ini variabel angka.
yang sudah kita buat. Nah, variabel angka ini kita kasih ring. Jika ringnya itu di atas sama dengan 10, ya, n. Kenapa harus pakai n? Karena agar terpenuhi dua logika ini. Logika yang pertama di atas 10, logika kedua di bawah 20. Berarti angka lebih kecil sama dengan 20. Kenapa harus pakai sama dengan? Agar yang dimaksudkan 20 ikut dan 10 juga ikut, gitu ya. Baru misalnya saya print di sini angka yang Anda masukkan itu adalah ngambil dari variabel angka. Nah, gitu ya. Jika tidak, maka kita tampilkan print angka Anda di luar rentang 10 dan 20. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini selain kita menangani error untuk penginputan bilangan bulat, kita juga menangani bagaimana inputan itu else ataupun berfungsi sebagai if yang kita inginkan, yaitu antara rentang 10 dan 20. Coba kita jalani. Kalau kita jalani di sini, oke. Masukkan rentang angka, ini kita kasih spasi lah ya. Nah, seperti ini biar ada spasinya. Biar ada spasinya ya. Masukkan angka di antara 10 dan 20. Misalnya saya masukkan A. Anda harus memasukkan angka antara 10 dan 20. Ini mendeteksi bahwa error handling tadi. Ya, di sini error handling. Atau misalnya saya masukkan angka itu di luar dari situ, misalnya 9. Angka Anda di luar rentang 10 sampai 20. Jadi dia sekaligus penanganan if yang sudah kita buat dan sekaligus penanganan error handling. Kalau misalnya kita buat 11, angka yang Anda masukkan 11. Nah, seperti ini. Itu adalah salah satu contoh dari error handling.